Shalom, kita bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan saya, Pendeta Dr. Urbanus MTH, di dalam pelayanan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya semua kita diberkati oleh Tuhan dan merasakan lawatannya di dalam setiap perjumpaan kita bersama dengan Tuhan, dan terlebih pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya akan berdoa untuk kita. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada saat ini oleh karena kemurahan Tuhan, kami ada dan diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya semua kami dilayakkan oleh Tuhan, kami diberi kesempatan, kami diberikan waktu untuk belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Hidup kami diubahkan dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan nama Tuhan dipermuliakan. Waktu yang kami gunakan dari awal pertengahan sampai selesai, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hari ini kita belajar tentang transformed life. Transformed life. Hidup yang diubah. Saudara sekalian, dalam kitab Roma pasal yang pertama sampai yang ke-11, firman Tuhan di dalam bagian ini bicara banyak tentang doktrin, pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan tersebut, mulai dari pasal 1, dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kemudian semua orang berdosa. Semua orang dibenarkan, atau manusia, atau orang percaya dibenarkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan. Manusia mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Kemudian ada konflik antara daging dan roh. Roh Kudus memberi kemenangan dan jaminan, serta rencana Allah bagi Israel dan bangsa lain. Jadi dalam pasal 1 sampai 11 ini, bagian firman Tuhan ini memuat banyak tentang ajaran-ajaran, tentang doktrin firman Tuhan. Baru di pasal 12 sampai pasal 16, firman Tuhan dalam kitab Roma ini berbicara tentang aplikasi praktis, hal-hal praktis yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh orang percaya. Seperti dalam pasal 12 ayat 1 sampai 2 yang akan kita pelajari pada sore hari ini, berbicara tentang atau isi pesan firman Tuhannya, serahkan hidup kita dan ubah pola pikir. Kemudian selanjutnya gunakan karunia untuk melayani. Kita diajar untuk mengasihi semua orang, bahkan musuh kita sekalipun. Taat pada otoritas. Kemudian hidup dalam kasih dan kekudusan. Menerima perbedaan, jangan menghakimi. Ada misi global Injil, kemudian ada salam atau penghargaan pribadi dari Rasul Paulus. Saudara sekalian yang dikasih
oleh Yesus Kristus. Dengan melihat paparan yang saya sampaikan tadi, tentu kita akan melihat bagian penting dari firman Tuhan ini secara khusus di pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Karena apa? Karena bagian firman Tuhan ini tentu seperti saya katakan tadi dimulai dengan doktrin, kemudian ada aplikasi praktis. Pasal 12 ayat 1 sampai 2 ini menekankan bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita memiliki sebuah bahan hidup di dalam setiap aspek kehidupan kita yang kita jalani, terutama memulai tahun 2026 ini. Dan sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, kehidupan Kristen bukan hanya percaya saja, tetapi kita dituntut untuk berubah. Ada kata penting di dalam bagian firman Tuhan ini. Di dalam firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, kata di ayat yang pertama, karena itu menghubungkan teologi dengan kehidupan praktis, doktrin dengan kehidupan praktis. Sehingga di pasal 12 ayat 1 dimulai dengan karena itu, menghubungkan pasal 11 di mana kasih Allah, kasih karunia Allah dengan panggilan kita untuk menyerahkan diri. Kita tidak hanya menyerahkan keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan, kita diselamatkan bukan menjadi suatu beban, tetapi respon syukur kita kepada Tuhan. Terus sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, kita akan memulai pembahasan kita dengan dasar transport life atau hidup yang diubah. Di dalam ayat 1 bagian A, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Kata ini dimulai dengan kemurahan Allah. Jadi dasar untuk kita diubahkan atau hidup yang diubahkan oleh Tuhan adalah kemurahan Allah. Saudara sekalian, Paulus menggunakan kata oikrismos. Oikrismos ini adalah Allah yang apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam pasal 1 sampai pasal 11 dimulai dari kesadaran akan kasih karunia Allah. Jadi kalau saya boleh katakan, transformasi itu dimulai dari kesadaran akan kasih karunia Allah. Jadi kita hidup atau hidup kita ini diubahkan itu semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Itu dasarnya, tidak ada yang lain. Jadi bukan usaha manusia, bukan kemampuan kita sebagai manusia, tetapi semata-mata transport life ini adalah karena anugerah Allah atau kasih karunia Allah. Apa yang kita lakukan di dunia ini, saudara sekalian yang dikasih oleh Yesus Kristus, itu semuanya sia-sia tanpa didasarkan oleh kemurahan Allah. Jadi kalau kita diselamatkan, kalau kita dipilih, maka hidup kita ini adalah karena kasih karunia Allah. Itulah dasar kalau kita bicara tentang hidup yang diubahkan hari ini. Bukan karena kuat dan gagah saya dan saudara, bukan karena saya orang baik, saudara orang baik, atau kita orang terkenal, orang penting di dunia, tetapi semata-mata hidup yang diubahkan itu karena kasih karunia Allah. Terus sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, kalau kita menyadari hari ini betapa pentingnya kita ada di dalam Tuhan, maka kemurahan Allah yang telah dinyatakan bagi kita itulah yang menyelamatkan kita. Lalu hal yang kedua, apa yang menjadi syarat? Tentu ketika kita sudah mengetahui dasar, maka ada syarat yang harus kita penuhi dari hidup yang diubahkan tersebut. Di dalam ayat 1b mengatakan ada penyerahan total supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada
Allah. Jadi kalau kita sudah memiliki dasar bahwa hidup kita ini diubahkan, maka ada syarat, ada hal-hal atau ada bagian dari kita yang harus kita lakukan. Yang pertama, syaratnya adalah kita harus mempersembahkan tubuh. Saudara sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, bukan hanya rohani yang harus kita perhatikan, dalam arti kata bahwa tubuh itu bicara tentang seluruh kehidupan secara konkret dalam hidup kita, seperti pekerjaan, kemudian relasi, waktu, talenta kita. Jadi kalau kita bicara aku mau diubahkan, saya mau diubahkan oleh Tuhan, itu tidak hanya dari aspek Tuhan yang mengubah kita. Memang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi respon dari kita adalah penyerahan total kita. Kita harus menyerahkan kehidupan kita. Waktu kita, pekerjaan kita, penyerahan itu harus praktis dan harus nyata. Bukan hanya bicara tentang teori, tetapi bicara tentang ini loh hidupku, ini loh pekerjaan, ini loh relasiku dengan orang lain, keadaanku, waktuku, bakat atau talenta yang kupunyai, kupersembahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengubah hidup kita. Lalu yang kedua, mempersembahkan yang hidup. Saudara sekalian, tentu kita memahami konsep persembahan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Di mana dalam perjanjian lama, ketika orang ingin menghadap Tuhan, mereka mempersembahkan sesuatu berupa binatang yang pada waktu itu harus melalui perantara para imam. Di dalam perjanjian baru, kita lebih diberikan kesempatan mempersembahkan seluruh hidup kita. Hidup yang terus-menerus dipersembahkan setiap hari kepada Tuhan. Seluruh hidup kita, pikiran, perasaan, dan semua yang ada pada kita, semua aspek yang ada pada kita, kita persembahkan kepada Tuhan yang hidup, persembahan yang hidup, artinya yang berdampak, memiliki karya yang dapat dirasakan oleh orang lain. Dan terlebih, kita boleh membagi berkat, menjadi berkat, kita menjadi surat pujian yang dapat dibaca oleh semua orang. Itulah hidup yang berdampak, persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang terus-menerus dipersembahkan setiap hari kepada Tuhan. Kemudian syarat yang ketiga, kita harus kudus dan berkenan kepadanya. Kudus artinya dipisahkan untuk Allah. Pada waktu kita bicara tentang kudus, maka kehidupan yang harus dipisahkan dari Allah. Kehidupan yang tidak lagi ada di dalam dosa. Kita sudah meninggalkan masa lalu, kita sudah meninggalkan dosa kita, dan masuk dalam kesucian, kekudusan Allah, di mana dikatakan hidup yang dipisahkan. Kemudian berkenan, kita harus sesuai dengan standarnya Allah. Saudara sekalian yang dikasih oleh Yesus Kristus, standar kita tidak bisa kita ukur. Kalau saya boleh katakan saya orang baik, ya, saya suka memberi, kehidupan rohani saya baik, belum tentu dalam standar Allah kita seperti yang diri kita sendiri nilai. Jadi oleh karena itu setiap hari kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus selalu berkenan dalam doa pagi kita. Kita katakan, Tuhan, ajarlah hidupku selalu berkenan kepadamu. Karena ada banyak kemungkinan dalam proses, dalam perjalanan hidup kita, ada hal-hal yang membuat hidup kita tidak berkenan kepadanya. Kemudian kualitas kehidupan yang memuliakan Tuhan. Jika kita mau diubahkan, kita harus memiliki standar Allah dan kualitas hidup yang memuliakan Allah. Jadi tidak ada cara lain, tujuan akhir dari hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Untuk apa saya hidup di dunia ini? Untuk apa saya berkarya? Untuk apa saya ditempatkan di satu pekerjaan? Untuk apa saya ada di tengah-tengah keluarga? Kita harus menyadari bahwa kualitas
terakhir dari kehidupan kita memuliakan Tuhan. Saya selalu berdoa melalui pikiran, perasaan, di mana kehadiran saya selalu katakan supaya saya memuliakan Tuhan melalui perkataan, melalui tingkah laku kita. Kemudian yang bagian terakhir dalam syarat ini adalah ibadah yang sejati. Ibadah bukan hanya di gereja pada hari Minggu atau pada hari-hari tertentu sesuai dengan jadwal ibadah kita masing-masing. Tapi seluruh hidup kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Ketika orang melihat kita hadir di satu tempat, orang mendengar pembicaraan kita bisa menjadi saksi, kita bisa menjadi berkat. Jadi kehidupan sehari-hari kita adalah tempat ibadah kita. Jangan kita hanya berpikir, di gereja saja menjadi orang suci, menjadi orang kudus, menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Di luar gereja, barangkali kita katakan, Tuhan tidak lihat. Ini kan urusan saya, bukan urusan Anda. Tapi ingatlah bahwa seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari adalah tempat ibadah, di mana kita boleh menyaksikan kebaikan Tuhan, di mana kita boleh menyaksikan berkat yang kita terima dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, ada proses hidup yang diubahkan. Hidup yang kita dambakan di tahun yang sedang kita jalani hari ini, di tahun 2026. Ada proses yang harus kita jalani. Ada dua perintah kunci di dalam ayat yang kedua. Saudara sekalian, ada perintah negatif. Di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata serupa itu berarti sesuatu yang dikonfigurasi, sesuatu yang bisa dibentuk oleh dunia di mana kita ada. Jadi serupa menggunakan kata susematizo, dikonfigurasi. Dunia ini atau sistem, pola pikir dan segala sesuatu yang di mana kita berada bisa mengubah kita. Jadi kita hadir di dunia ini, saudara sekalian, saya selalu berbicara ketika menyampaikan firman Tuhan. Kita sedang diproses. Kita ada di gelanggang pertandingan, di sebuah perlombaan yang belum tentu kita akan berhasil. Dan sebuah perjuangan inilah yang disebut dengan pertandingan tadi. Saudara sekalian, ada banyak hal yang bisa barangkali di tengah-tengah dunia yang semakin hari kita lihat semakin terus berkembang. Ada orang yang mungkin boleh dikatakan punya barang, punya sesuatu, yang materi yang luar biasa, orientasinya materi, hedonisme, kehidupan moral yang tidak baik, dan lain sebagainya. Kita ada di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah arus yang kadangkala kita tanpa sadar ada di dalamnya. Dan proses inilah yang kadangkala kurang kita sadari, kita terjebak di dalamnya. Dan boleh dikatakan kalau kita tidak hati-hati, kita akan terjebak ya dengan gaya hidup zaman sekarang, dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Kita anggap itu biasa, itu biasa ya. Padahal kita sudah masuk di arena tersebut. Firman Tuhan menegaskan, janganlah kamu menjadi serupa. Ya. Janganlah kamu dikonfigurasi, dibentuk oleh pola dunia. Jadi yang pertama, proses dari transformasi kehidupan kita yang mau diubahkan adalah kita harus meninggalkan gaya-gaya yang serupa dengan dunia ini. Ya, yang tadi saya sebutkan, dan barangkali kita menemukan lebih banyak lagi contoh konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Perhatikan di perintah yang positif, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Kata berubahlah menggunakan kata metamorfose. Dan ini merupakan transformasi yang radikal. Kalau saudara lihat di slide, itu seperti metamorfosis, ulat menjadi kupu-kupu. Sebuah proses yang harus kita jalani. Pembaharuan budi, semua diperbaharui. Cara berpikir yang baru, ya, cara bertindak yang baru, cara menyampaikan pendapat yang baru. Jadi saudara sekalian, transformasi di dalam kehidupan kita ini harus kita mulai dari dalam dulu, ya, baru kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tidak mungkin di dalam diri kita, nggak apa-apa, orang nggak lihat loh apa yang ada dalam hati saya, ya, orang nggak tahu keadaan saya yang sebenarnya. Barangkali kita bisa seperti malaikat di luar, tetapi siapa yang tahu kebobrokan hati kita atau keadaan hati kita yang orang lain tidak tahu, tapi itu terjadi dalam diri kita. Dan mustahil kalau kita mau menjadi berkat, kita mau berubah, kalau diri kita sendiri belum kita ubah. Jadi mulailah berubah dari diri sendiri, saudara sekalian. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain berubah seperti yang kita mau. Kitalah yang mengubah cara berpikir kita. Kitalah yang mengubah cara pandang kita. Kitalah yang mengubah bagaimana cara kita bertindak. Karena kalau kita tidak bisa mengubah dari dalam diri kita, mustahil orang lain akan melihat Kristus dalam diri saya dan saudara. Ini bukanlah perkara yang mudah. Apalagi itu sudah menjadi sebuah mindset kita. Dalam kita berpikir, dalam kita bertindak, kita katakan, saya sudah benar, orang lain yang salah. Keputusan yang saya ambil sudah benar, orang lain yang salah. Tapi hari ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Transformasi radikal itu harus terjadi dalam diri kita. Pembaharuan budi. Kita harus membiarkan Allah, memberi kesempatan kepada Allah, membuka diri selebar-lebarnya, seluas-luasnya, untuk Allah bekerja di dalam diri kita. Percayalah, ketika saya dan saudara membuka diri untuk Allah bekerja, maka Dia hadir. Dia memberkati kita. Kuasanya tidak pernah terbatas, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tetapi ketika kita menutup diri dari pekerjaan Allah, transformasi itu tidak akan terjadi. Perubahan itu tidak akan terjadi. Mari pada sore hari ini biarkan kuasa Roh Kudus membuka hati kita, bekerja dalam diri kita, sehingga perubahan di dalam pembaharuan budi kita akan terjadi dan kita akan menjadi berkat. Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Lalu yang keempat yang kita pelajari pada sore hari ini, apa tujuan hidup kita? Dan banyak orang berpikir bahwa tahun 2026, dia pikir bahwa saya jalani tahun ini seperti tahun sebelumnya. Tidak ada sasaran yang jelas. Tidak ada sesuatu, tidak ada goal yang ingin dicapai. Melalui firman Tuhan pada saat ini, kita diajak supaya hidup kita bisa berubah atau diubahkan oleh Tuhan. Maka kita harus mengenal dan mengerti kehendak Allah. Ayat 2 bagian C. Saya akan bacakan untuk kita. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, kita diminta untuk dapat membedakan manakah kehendak Allah. Terlalu banyak kehendak diri kita sendiri. Dan bahkan terlalu banyak kesempatan kita memaksa Tuhan seperti yang kita mau. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus
memiliki kemampuan membedakan. Saudara sekalian, kita jangan terjebak dengan apa yang kita mau, apa yang kita anggap bahwa, oh ini loh kehendak Tuhan bagi hidupku, oh ini pasti Tuhan mau. Sekalipun itu kelihatan secara rohani, sekalipun itu sepertinya sesuatu yang, oh ini untuk pekerjaan Tuhan, membuka ladang pelayanan, diberi kesempatan untuk melayani, berkarya di satu tempat, oh ini kehendak Tuhan. Belum tentu, saudara sekalian, kita harus menguji dan membuktikannya. Itulah sebuah proses panjang yang harus kita pahami. Karena yang baik menurut saya dan saudara, belum tentu baik menurut Tuhan. Karena apa yang kita anggap itu berkenan kepada Tuhan, belum tentu Tuhan katakan itu berkenan di hadapannya. Kita harus mampu membedakan, saudara sekalian. Kita harus memiliki hikmat dalam kerohanian kita untuk membuat semua keputusan. Barangkali di awal tahun ini, di bulan Januari, kita sedang menyusun planning kita, sebuah rencana panjang dalam 1 tahun ke depan. Barangkali kita diminta untuk mengambil sebuah keputusan. Saya percaya bahwa setiap kita harus membuat keputusan dengan benar, dan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti saya katakan tadi, terlalu banyak mungkin yang kita sedang pikirkan di dalam perencanaan kita. Kita mau buat pekerjaan ini, merencanakan A, B, C, dan D. Tapi saya mau pertegas, saudara sekalian, bahwa kita harus selalu mencari kehendak Allah. Kita harus berusaha, Tuhan ajarlah saya, ajarlah hidupku untuk selalu berkenan dan mengenal kehendak-Mu. Karena kalau tidak, kita akan kecewa. Saudara sekalian, ada 3 kualitas kehendak Allah. Yang pertama, ada kategori baik, artinya bermanfaat, berguna bagi kita. Itu sebabnya tadi kita katakan, oh ini loh yang saya lakukan, ini untuk Tuhan, bukan untuk saya. Pertanyaannya, apakah itu bermanfaat? Apakah itu berguna bagi saya? Jadi kalau saya kalau saya sampai kepada titik terendah atau sebuah keadaan di mana menuntut saya harus merasa kehilangan dan lain sebagainya, merasa dirugikan, merasa tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan, mari Bapak Ibu kita evaluasi kembali. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pastilah yang terbaik dan berguna bagi kita. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Tuhan tidak pernah salah menentukan jalur dalam kehidupan kita. Di mana kita berada, di mana kita berkarya, di mana kita melayani. Itu yang terbaik yang Tuhan lakukan, yang Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Kemudian berkenan. Berkenan artinya hidup kita ini selalu menyenangkan hati Allah. Saudara sekalian, mungkin terlalu banyak persoalan yang sudah kita alami, terlalu banyak kita sudah menyakitkan hati Tuhan di tahun 2025. Kita menyadari ada perkataan kita, ada tingkah laku kita, tindakan kita yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama kita. Di tahun 2026 ini kita harus mengambil keputusan. Ketika kita mau hidup kita menjadi berkat, hidup yang diubahkan, transformasi yang terjadi dalam diri kita, kita harus berkata dalam doa kita, Tuhan, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ampuni hidupku jika selama ini apa yang kulakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tidak menyenangkan hati Tuhan, aku egois, aku kasar. Aku hanya mementingkan kepentingan diriku sendiri. Tapi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pandang kepadanya.
menyenangkan hati Tuhan, itulah kerinduanku seperti pujian. Menyenangkanmu, senangkanmu. Karena itulah yang menjadi kerinduan hati kita. Biarlah kita semua mulai mengambil komitmen, Tuhan aku mau selalu menyenangkan hatimu. Kemudian kualitas kehendak Allah yang ketiga, sempurna. Sempurna artinya lengkap. Sempurna artinya mencapai tujuan akhir yang Allah kehendaki. Jadi walaupun dalam proses hidup kita merasa tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ketika saya memberikan penguatan di ibadah penghiburan, ada anggota keluarga yang dipanggil oleh Tuhan. Saya selalu katakan dalam kalimat doa saya, bahkan dalam khotbah, kalau hari ini, kalau saat ini, di tengah-tengah duka cita, kami belum mengerti kehendak Tuhan, kami belum tahu maksud Tuhan, melalui duka cita, melalui keluarga yang dipanggil oleh Tuhan, saya katakan, Tuhan tambahkan lagi kesabaran. Tuhan berikan lagi kesabaran. Tuhan tambahkan lagi kesabaran buat keluarga, buat hidupku. Karena di akhir kesabaran, yang saya boleh katakan sesuai dengan firman Tuhan katakan, pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Disitulah Allah menunjukkan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Itulah tujuan akhir dari sebuah proses dalam hidup kita yang harus kita jalani. Kalau hari ini kita belum sampai kepada tujuan, goal, kepada puncak itu, maka berdoalah kepada Tuhan. Tuhan berikan, Tuhan tambahkan lagi kesabaran kepadaku, kepada keluargaku, supaya hidupku boleh berkenan kepadamu. Saudara sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, belajarlah pada sore hari ini mengerti kehendak Tuhan. Apakah yang saudara rencanakan di tahun 2026 sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Apakah semua cita-cita kita, semua program yang sudah kita buat sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, atau itu hanya egoisme atau kepentingan diri sendiri? Belajarlah mengerti kehendak Tuhan. Karena apabila kehendak kita sama dengan kehendak Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam diri kita, Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Percayalah bahwa janji-janjinya, bahwa berkat-berkatnya, mujizatnya tidak pernah terlambat, asalkan kita berserah dan mengenal kehendak Allah. Berdoalah dalam diri kita masing-masing, renungkanlah bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik. Kehendak Tuhanlah yang harus kita jalani di hari-hari di depan kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa perenungan untuk kita pada saat ini? Ada beberapa pertanyaan yang harus kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, di area mana kita masih serupa dengan dunia? Kita harus mengevaluasi kehidupan kita. Tidak mungkin kehidupan kita akan berubah, akan diubahkan, kalau kita tidak pernah mengetahui area mana dalam hidup kita yang masih serupa dengan dunia. Barangkali kita menganggap diri kita adalah orang yang rohani, rajin ke gereja, ya. Semua hal yang bisa dilakukan, kita kerjakan. Tapi tidaklah salah ketika kita mau mencapai sebuah target dalam hidup kita. Kita mau menjadi seperti Kristus yang disempurnakan selalu. Mari kita evaluasi arena mana, ya. Arena mana dalam diri kita yang masih serupa dengan dunia ini? Apakah dalam pikiran kita, ya, kita masih serupa dengan dunia?
Orang dunia juga pikirkan yang sama, kita juga pikirkan yang sama, atau tingkah laku kita tidak beda dengan orang dunia. Orang dunia lakukan dosa, kita juga lakukan dosa. Mari kita evaluasi. Kemudian yang kedua, apakah pikiran kita sudah diperbaharui? Saudara sekalian, kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Selalu Kak sampaikan ketika saya melayani di beberapa tempat, kita harus beres dulu dengan diri sendiri. Kalau kita tidak selesai dengan diri sendiri, hidup kita tidak diperbaharui, mustahil kita bisa menyelesaikan masalah orang lain. Mengapa ada banyak orang yang tidak cocok dengan teman, dengan rekan? Mengapa ada orang yang susah sekali komunikasi dengan orang lain, suka iri dengan orang lain, tidak senang melihat kehidupan orang lain? Karena orang tersebut belum beres dengan dirinya sendiri. Mengapa ada orang yang punya persoalan dengan orang lain tidak pernah terselesaikan dengan baik? Saya mau katakan terus sekalian, dari dirinya sendiri belum diperbaharui. Karena kalau kita beres dengan diri sendiri, kalau kita bisa berdamai dengan diri sendiri, kalau kita selesai dengan diri sendiri, maka apapun persoalan, apapun masalah, apapun tantangan yang orang lain hadapkan kepada kita, kita bisa katakan, Tuhan terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan terima kasih untuk peluang ini. Tuhan terima kasih saya hadir, saya ada di kondisi ini. Ini bukanlah sebuah kecelakaan. Ini bukanlah sebuah persoalan yang membuat saya akan jatuh, tidak bangkit lagi. Justru kita berkata, Tuhan terima kasih karena saya dibentuk di tempat ini. Tuhan terima kasih karena saya ada di posisi ini. Tuhan terima kasih karena saya ada di posisi terendah ini. Saya percaya di posisi terendah dalam kehidupan saya bisa menemukan Engkau hadir di sana. Sebab tangan-Mu yang berkuasa tidak pernah meninggalkan kami. Saudara sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, lalu renungkan kemurahan Tuhan setiap hari. Jadi hidup kita ini karena kemurahan Tuhan. Sebabnya dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, demi kemurahan Allah, karena kasih karunia Allah, bukan karena saya hebat, saudara hebat, kita orang mampu, kita orang terkenal, tapi hidup kita hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau saudara dilepaskan dari malapetaka, saudara disembuhkan dari sakit penyakit, saudara dibebaskan dari semua persoalan, mampu menghadapi proses hidup yang sulit, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Kita harus akui semua yang terjadi itu oleh karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 2 mengatakan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada waktu aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jangan tunda lagi. Saudara sekalian, jangan kita berpikir, oh masih panjang tahun 2026. Masih ada bulan Februari, masih ada bulan Maret, April, masih 11 bulan lagi. Nanti aja tunggu mendekati November, ya. Atau tunggu mendekati ulang tahun saja saya berubah. Jangan tunda lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena waktu yang dimaksudkan di sini adalah sebuah peluang, adalah sekarang. Waktu engkau mendengar firman Tuhan adalah waktu sekarang. Waktu hatimu dijamah, atau hati saudara ditegur oleh Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalamnya adalah waktu sekarang. Bukan besok, bukan lusa. Kita tidak tahu kehidupan kita di dunia ini kapan Tuhan panggil kita. Jadi waktu sekarang adalah waktu di mana kita diminta untuk berubah oleh pembaharuan budi kita. Saudara sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, kita sampai kepada sebuah kesimpulan untuk kita pada saat ini. Kita sudah belajar firman Tuhan dari sebuah transformasi dalam hidup kita, atau sebuah
perubahan atau hidup yang diubahkan. Kita mau bahwa hidup ini bukan hidup yang biasa-biasa saja. Saya berharap sebagai seorang hamba Tuhan, kita memiliki hidup yang berkualitas. Kita memiliki hidup yang berkenan kepada Allah. Kita memiliki hidup yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Apa seharusnya yang kita lakukan pada saat ini? Hidup Kristen adalah hidup transformasi, bukan sekedar informasi. Ada banyak informasi yang barangkali kita bisa dengar, ya. Kita bagaimana rahasia untuk menjadi sukses, bagaimana kita bisa menjadi terkenal, ya. Kita bisa buka usaha dan lain sebagainya. Sebuah informasi bisa kita dengar, ya, sebuah informasi bisa kita terima. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini bahwa hidup kita ini harus ditransformasi. Ketika kita bicara tentang sebuah transformasi, tentu tidaklah mudah. Ada proses panjang yang harus kita lakukan. Dan ingatlah, transformasi itu dimulai dari kasih karunia. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada satupun yang bisa kita banggakan dalam diri kita ini. Kalau kita kuat, kita diberi kemampuan, kita berkarya hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena yang lain. Saudara sekalian, kita harus bersyukur hari ini kita dipilih, diselamatkan. Di beberapa tempat saya selalu menantang jemaat. Di permulaan khotbah saya, pastikan hari ini engkau sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Karena tidak ada guna hal yang lain. Kalau engkau belum bertemu dengan Tuhan secara pribadi, kita harus mengalami kasih karunia dulu. Hidup yang diselamatkan, keselamatan yang kita terima secara gratis. Kemudian transformasi itu, perubahan itu didorong oleh kasih. Tidak ada hal yang lain, saudara sekalian. Hanya kasihlah yang mendorong kita untuk kita berubah. Memang berat, tidak mudah. Tetapi kalau ada kasih dalam diri kita, ada dorongan kasih, maka kita bisa melakukan dan menjalani proses hidup yang berat ini. Karena kita tahu bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Percayalah hari ini, tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Barangkali di zaman media sosial terlalu banyak informasi yang kita dapatkan. Terlalu banyak peluang yang bisa membuat kita kurang persekutuan dengan Tuhan. Lebih banyak kita mendengar suara-suara di luar, suara-suara media sosial, suara-suara informasi, ya. Hal-hal yang kita banyak, mungkin lebih besar peluangnya. Bisa ingatkan, jangan lupa komunikasi kita dengan Tuhan melalui doa kita. Roh Kudus akan memimpin kita setiap saat. Dalam doa pagi saya selalu sampaikan, Tuhan, biarlah kuasamu, Roh Kudusmu menjaga bibir mulut, menjaga perkataanku, menjaga semua perangkat yang saya gunakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Status di media sosial, hal-hal yang kita buat, dipublikasikan, itu menjadi berkat. Itulah doa kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Panggilan untuk kita pada saat ini. Mari kita menyerahkan hari ini, hidup ini, sebagai persembahan yang hidup bagi kita. Menyerahkan diri kita hari ini, bukan besok, bukan lusa. Tapi hari ini, hari perkenanan itu, hari keselamatan itu, kesempatan itu, peluang yang Tuhan berikan bagi kita, persembahkanlah hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Saudara sekalian, yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Terkadang dalam diri kita, kita baru ingat, kita baru menyadari waktu kita sakit. Kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan waktu kita hadir di tempat pemakaman. Atau kita sedang berada di sebuah situasi yang sangat sulit di dalam diri kita. Tapi saya mau katakan hari ini bahwa situasi itu harus kita jalani, harus kita kerjakan dengan luar biasa bersama dengan Tuhan. Transformasi dimulai dengan satu langkah kecil hari ini. Maukah saudara mengambil langkah itu sekarang? Langkah kecil yang harus kita ambil adalah sekarang. Tidak ada perubahan besar kalau kita tidak mau memulai dari hal yang kecil. Tidak ada sesuatu yang bisa kita dampakkan yang lebih besar kalau kita tidak memulai dari sesuatu yang kecil. Mulailah dengan satu langkah kecil hari ini. Mulailah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mulailah mengerti kehendaknya. Mulailah kita mengubah hidup kita. Transformasi itu akan terjadi jika kita memulai dengan satu langkah kecil. Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk lawatan Tuhan yang terjadi atas kami semua. Pada kesempatan ini kami diberi waktu untuk mengevaluasi. Kami diberi peluang, diingatkan kembali bahwa hidup kami, perubahan yang terjadi dalam hidup ini tidak seperti membalik telapak tangan. Tapi pada sebuah proses yang harus kami jalani. Tuhan sudah mengingatkan kami di awal tahun ini bahwa perubahan itu terjadi ketika kami mengerti kehendak Tuhan. Kami memulainya bersama dengan Tuhan. Dan kami akan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kami akan memulai, sekalipun itu hal yang kecil, sebuah langkah kecil yang akan kami jalani hari ini, untuk kami bisa melihat ketika perjalanan kami boleh kami laksanakan, boleh kami lakukan, proses dalam hidup ini boleh kami jalani, kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Ajarlah kami untuk berubah, ajarlah kami untuk memperbaharui budi kami. Dan Tuhan beri kekuatan kepada kami semua, supaya kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, boleh memberkati kami semua. Kami percaya hari ini, kami diberkati oleh Tuhan, kami menjalani hari-hari ke depan, hidup yang diubahkan, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, terpuji namamu, inilah kebenaran firman-Mu, dan sekalian kami semua yang mendengar firman Tuhan ini diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sudah mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin.